Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin Nurmahdian Permana dengan NIM 1123130000015 kelas 3D Sejarah. Di sini saya akan mereview buku Manajemen Mutu Pendidikan, Teori dan Kebijakan karya Jejen Musfah. Oke, di sini saya bakalan dimulai dari bab pertama, yaitu manajemen mutu pendidikan. Manajemen adalah proses mengolah sesuatu meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Bisa disingkat dengan kehilangan monitoring karena ia bagian dari evaluasi. Mutu adalah kualitas atau nilai suatu benda atau jasa. Pendidikan adalah proses terencana melahirkan manusia utuh atau paripurna yang cerdas, beriman, dan berakhlak melalui pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah berkaitan dengan baik buruk suatu benda, kadar atau derajat, misalnya kepandaian, kecerdasan, atau sebagainya. Contoh yang pertama adalah sebuah buku dinilai baik kualitasnya jika sampulnya tidak mudah lepas atau isinya mencerahkan pembacanya. Adapun contoh kedua adalah nama-nama Quraish Shihab, Ustadz Abdul Somad, Asyumardi, Azra, Komarudin, Hidayah, Emil Salim, Sri Mulyani, Mardigu, Wowik, Denny Indrayana, Coni Rahakundini, Gita Wirjawan, dan Rocky Gerung yang memukau kita dengan kapasitas keilmuan mereka masing-masing. Secara umum, kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk, hasil kerja atau upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Berdasarkan terminologi tersebut menunjukkan bahwa mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memperoleh kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Contoh, pesantren Salafi berhasil membekali kemampuan bahasa Arab sendiri, membaca kitab kuning atau gundul, tapi lemah dalam percakapan dan menulis Arab. Sementara pondok-pondok modern seperti Gontor, Darun Najah, dan Darul Qolam juga berhasil menghasilkan santri yang pandai dalam percakapan, menulis bahasa asing, Arab, dan Inggris. Mutu pendidikan adalah kunci terbentuknya sumber daya manusia unggul. Sumber daya manusia unggul akan menentukan kewajiban dan ekonomi negara-negara bangsa. Tidak ada negara maju tanpa pendidikan yang bermutu. Akan tetapi, pendidikan bermutu hanya bisa terwujud dengan kewujudan kebijaksanaan finansial yang memadai. Pendidikan yang berkualitas memiliki money, material, machine, metode yang bermutu, karena ia merupakan proses bukan dari hasil instan. Mutu pendidikan adalah proses kolektif dengan fasilitas standar atau di atas standar di bawah kepemimpinan visioner, sehingga melahirkan lulusan kompeten dan berkarakter. Mutu pendidikan harus direncana dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten dan dievaluasi secara terus-menerus. Kaizen, continuous improvement, never ending process. Manajemen mutu pendidikan adalah proses pengolahan kebijakan sistem atau lembaga pendidikan yang berkualitas atau di atas standar minimal nasional, sehingga melahirkan sumber daya manusia itu. Ini pun secara akademis, pengetahuan, keterampilan. Manusia seperti bisa hidup di zaman atau era apapun yang menuntut ketangguhan dan sikap belajar. Yang kedua, yang ke B, yaitu mengapa mutu? Pada prinsipnya, semua kebijakan, sistem maupun
lembaga pendidikan harus dijalankan dengan berbasis mutu agar mampu melahirkan manusia Indonesia yang utuh secara fisik, pikiran, dan jiwa. Sikap keterampilan dan pengetahuan artinya tanpa orientasi pada mutu, maka mustahil bisa kita mencapai tujuan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Sisdiknas atau Undang-Undang Guru dan Dosen. Maka mutu menjadi penting dipahami oleh pengambilan kebijakan atau pembuat keputusan, yaitu kepala sekolah, yayasan, rektor, dinas pendidikan, kepala daerah, menteri, DPR, DPD, dan presiden. Bahkan mutu harus dipahami oleh para orang tua dan dunia usaha dunia industri. Pemahaman dan komitmen pada mutu akan melahirkan sekolah dan kampus yang berkualitas, mulai dari tenaga pendidikan, staf, bangunan, hingga fasilitas. Pembangunan lembaga pendidikan dilakukan secara serius dan matang. Kebijakan pendidikan dilahirkan berdasarkan secara serius dan matang, berdasarkan kajian yang mendalam. Di Indonesia, komitmen mutu bisa dilihat pada pembangunan kampus Universitas Islam Internasional atau UIII dan Madrasah Aliyah Negeri Insani Cendekia. Secara bangunan fisik, meskipun secara kualitas membutuhkan waktu untuk melihat dan menilai. Yang C, ada ruang lingkup mutu pendidikan. Ruang lingkup mutu pendidikan adalah input meliputi kepemimpinan, kebijakan mutu, fokus pelanggan, dan sumber daya manusia. 2. Proses yang mencakup proses belajar, pengelolaan, kemandirian, partisipasi warga, dan manajemen yang transparan. Dan yang ketiga, ada output, adalah gambaran kualitas lulusan yang sesuai standar nasional atau bahkan melampauinya. Mutu pendidikan bisa dilihat dari kebijaksanaan, sistem, dan sumber daya lembaga pendidikan. Pertama, kualitas pendidikan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara, suatu daerah, atau suatu yayasan. Kebijakan yang memprioritaskan pendidikan akan melahirkan bangsa maju. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 20% anggaran pendapatan negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD untuk pendidikan di Indonesia merupakan kebijakan yang baik, tapi sayang masih lemah dalam implementasinya. Maka kebijakan saja tidak cukup, melainkan komitmen pemimpin untuk melaksanakannya. Kebijakan-kebijakan yang sering terhambat komitmen adalah pemimpin yang lemah. Yang kedua, yaitu ada kualitas sistem. Kebijakan yang baik akan melahirkan sistem pendidikan secara makro maupun mikro. Sistem yang baik akan melahirkan pendidikan yang baik. Misal, dana bantuan operasi sekolah atau BOS yang ditransfer langsung ke rekening sekolah merupakan solusi atas keterlambatan saat ditransfer ke rekening daerah. Sistem yang baik bisa mencegah perilaku buruk seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga apapun termasuk pendidikan. Kualitas guru honorer yang rendah merupakan dampak dari sistem rekrutmen yang buruk atau tidak standar. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan siswa baru yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan, sehingga menghapus stigma sekolah favorit yang identik dengan anak-anak yang cerdas dan anak-anak dari kalangan mampu. Sekolah negeri tentunya hanya berisi siswa dengan nilai akademik yang tinggi. Bahkan siswa-siswa dari golongan mampu secara ekonomi, sementara siswa miskin dan rumahnya di sekitar sekolah tidak bisa masuk ke sekolah itu. Yang ketiga, ada kualitas sumber daya. Lembaga pendidikan, baik maupun dana, fasilitas maupun lingkungan, guru, kepala sekolah, dan staf yang kompeten dan komitmen akan mampu menghasilkan siswa yang berkualitas. Dan sumber daya tersebut perlu juga didukung oleh dana, fasilitas, dan lingkungan yang berkualitas pula. Sumber daya ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mereka saling berperan dalam proses pembelajaran
yang efektif dan pendidikan yang mencerahkan. Kualitas barang atau jasa mempengaruhi harga. Demikian juga kualitas lingkungan mempengaruhi harga suatu barang atau jasa. Pendidikan yang bagus biasanya mahal atau di atas rata-rata. Maka sekolah gratis bisa jadi mengalami kesulitan dalam menyajikan pendidikan yang berkualitas. Sebab tidak ada proses yang tidak membutuhkan biaya. Ruang lingkup manajemen mutu pendidikan menurut Hanun Asroha 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan. Yang kedua ada sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan. Dan yang ketiga ada sistem penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat ada lembaga yang mengeluarkan sertifikat mutu pendidikan. Dan yang kelima ada penjaminan mutu internal. Yang keenam ada penjaminan mutu eksternal. Dan yang ketujuh ada lembaga penjaminan mutu pendidikan. Buku ini ditulis dengan peta konsep utama bahwa manajemen mutu mencakupi teori mutu, aspek-aspek mutu, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan. Kedua terakhir tinjauan tersebut, praktik dan kebijakan pendidikan Indonesia teranyar dan lama. Maka bisa jadi bab atau subbab buku ini berbeda dengan buku-buku dengan judul yang sama. Hal ini murni dari pertimbangan kacamata penulis karena pada dasarnya dosen diberikan kebebasan atau otonomi untuk menyusun rencana pembelajaran semester atau RPS. Semoga upaya ini tidak terlalu salah dan melenceng dari yang seharusnya atau ideal. Dan yang D ada prinsip manajemen mutu. Praktik manajemen mutu bukan hal mudah sehingga tidak semua sekolah atau kampus berhasil melaksanakannya. Mungkin banyak sekolah atau kampus berhasil melaksanakannya. Memiliki lembaga dan sistem penjaminan mutu internal, tetapi ia bukan sekedar ada, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang kreatif dan eksekutor, serta kerja tim yang sinergi dan kuat. Ada beberapa prinsip yang harus diwujudkan dalam lembaga pendidikan yang ingin meraih predikat lembaga yang bermutu. Pertama, kepemimpinan yang berkomitmen pada mutu dan punyanya kapasitas untuk melaksanakannya dengan memiliki atau membentuk tim yang kuat, kompeten, dan solid. Tentu saja, pemimpin bersedia mengeluarkan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian mutu ini. Bahkan terkadang dari kantong pribadi, dia juga memberikan perhatian tulus kepada bawahan, serta sekedar basa-basi atau pencitraan. Adanya banyak sekolah atau kampus yang bicara mutu tapi di dalamnya rapuh dan tidak berhasil mewujudkan apa-apa. Yang dibicarakan ini adalah bukti nyata kelemahan pemimpin. Dia yang pertama harus disalahkan dibanding variabel-variabel lainnya, karena seharusnya ia mundur jika tak merasa mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Kualitas membutuhkan waktu, ketekunan, perubahan sikap oleh semua, dan investasi. Dalam pelatihan untuk setiap anggota staf, banyak pemimpin pendidikan gagal dalam usahanya untuk menerapkan kualitas karena mereka tidak mau membuat komitmen yang diperlukan untuk sukses. Banyak profesional pendidikan juga mengharapkan kualitas menjadi pendekatan makanan cepat saji untuk memecahkan masalah pendidikan yang kompleks saat ini. Sebelum kami terlibat dengan distrik, kami menyelesaikan penilaian lingkungan. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa apa yang peningkatan sekolah gagal, ada peningkatan kepercayaan yang rendah di dalam distrik. Dan distrik kurang memiliki komitmen untuk berubah. Kurangnya komitmen untuk berubah diperlihatkan secara jelas oleh pengawas saat pelatihan dewan sekolah. Transformasi sekolah berkualitas total dimulai dengan mengadopsi penyebaran dedikasi kepada kualitas kepada dewan sekolah, administrasi, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat. Proses dimulai dengan pengembangan kualitas visi dan misi pada pertemuan membahas apa kebutuhan konsumen, menyiapkan keterlibatan total masyarakat,
mengembangkan sistem untuk mengukur nilai tambahan pendidikan, sistem pendorong bahwa staf dan siswa perlu mengolah perubahan dan meningkatkan keberkesinambungan secara selalu berjuang untuk membuat produk pendidikan lebih baik. Dan yang kedua, ada seminar dan pelatihan manajemen mutu bagi semua warga sekolah dan kampus, sehingga mereka sama-sama memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mutu bukan kerja individu, pemimpin atau divisi tertentu, tetapi merupakan kerja bersama warga sekolah dan kampus. Dengan instruktur dan pengawasan pemimpin, kualitas kepemimpinan memberikan andil besar atas terlaksananya program-program ahli pengetahuan mutu juga pada saat melaksanakannya. Ketiga, menyusun perencanaan strategi mutu. Siapa melakukan apa? Fasilitas apa yang perlu dilakukan? Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah mutu? Kerjasama apa yang dengan lembaga mana saja? Dan apa bentuk kontribusi siswa atau masyarakat dan para orang tua? Ini adalah tingkatan awal yang akan menentukan keberhasilan tindakan mutu. Kualitas tindakan dan kualitas hasil akan dipengaruhi oleh kualitas dan profesional penyusunan rencana mutu. Bagian ini memerlukan kondisi existing lembaga, kekuatan dan kelemahan, dan tujuan apa yang ingin dicapai di masa depan. Yang keempat, yaitu adalah membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dan bawahan, antara guru dan dosen, antara staf dan antara semua divisi. Semua lini sekolah dan kampus bergerak bersama untuk mencapai mutu yang diinginkan. Tidak ada yang lebih penting, lebih berkontribusi, lebih hebat, atau lebih berkuasa dalam pencapaian mutu. Tetapi semua memiliki peran penting. Semua pihak di sekolah atau di kampus ibaratkan sistem mesin kendaraan yang berjalan. Jika semuanya berfungsi dan berjalan sesuai perannya masing-masing, maka pemahaman mutu harus sampai ke tingkat paling bawah sekalipun dari sebuah organisasi. Yang selanjutnya adalah yaitu yang kebijakan mutu pendidikan. Indonesia mengeluarkan aneka kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan, diantaranya UU Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Sisdiknas. Terdapat pula regulasi turunan dari undang-undang ini baik berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden maupun peraturan menteri yang mengatur secara rinci tentang standar nasional pendidikan, akreditasi mandiri, balai besar guru penggerak, balai guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, zonasi, penerima peserta didik, penerima mahasiswa baru, BOS, dan KIP. Penjelasan lebih lanjut tentang kebijakan dan program mutu pendidikan itu akan dijelaskan pada bab berikutnya. Di level sekolah atau kampus, kebijakan mutu ini bisa dilihat dari pembentukan tim penjamin mutu atau lembaga penjamin mutu internal, yang diantaranya membuat standar operasional mutu dan mengawal tentang persiapan dan pelaksanaan akreditasi sekolah atau akreditasi prodi dan akreditasi lembaga kampus. Sebagai sekolah dan kampus tidak memiliki lembaga penjamin mutu, tetapi diserahkan kepada wakil kepala sekolah atau ketua program studi. Di sekolah atau kampus tentunya juga diadakan kelas internasional atau kelas khusus bagi pelajar yang pintar yang memiliki kemampuan akademik atau bahasa asing melebihi rata-rata pelajar lainnya. Biaya kelas ini lebih besar dibanding kelas yang reguler karena standar guru dan fasilitas berbeda. Akan tetapi, sebagian kelas internasional ditutup karena mismanagement. Indonesia pernah memiliki kebijakan sekolah internasional atau kelas internasional tetapi menimbulkan polemik sehingga kemudian ditutup. Kelas ini memiliki perbedaan antara iuran per bulan dan sumbangan, fasilitas kelas, kurikulum, bahasa pengajar yang digunakan, dan tenaga pengajar. Alih-alih menghasilkan lulusan yang bermutu, kelas ini banyak dikritik karena menimbulkan kecemburuan atau ketimpangan kualitas pendidikan di
sekolah yang sama. Perihal setiap anak berhak mendapatkan mutu pelajaran yang sama. Akan tetapi, ada beberapa sekolah di Indonesia menggunakan kurikulum murni internasional atau campuran dengan kurikulum nasional. Misalnya, Cambridge Curriculum, yang mana guru-guru pelajaran standar internasional berbahasa Inggris atau London dan menyampaikannya dengan bahasa Inggris. Kemudian pula soal-soal latihan dan ujiannya. Tentu saja siswa di sekolah ini harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, karena jika tidak, mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar. Sudah pasti biayanya mahal, sehingga siswa di sini berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi alias kaya. Sekali lagi, pendidikan yang baik dan atau bermutu hanya bisa diakses oleh golongan kaya. Warga miskin hanya bisa sekolah negeri atau swasta yang standarnya bisa di bawah rata-rata. Demikian juga pendirian Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia di bawah Kementerian Agama merupakan kebijakan mutu di tingkat nasional. Siswa di sini memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata, sehingga lulusannya dapat diterima di perguruan tinggi negeri dalam negeri. Bahkan di kampus ternama luar negeri, inilah model pendidikan bagus yang menjaring siswa pintar secara akademik yang secara substansi bertentangan dengan kebijakan zonasi. Lihat, rata-rata mereka yang memiliki nilai akademik bagus berasal dari keluarga kaya atau menengah, karena mereka mendapatkan belajar tambahan berupa les bahasa Inggris atau fasilitas belajar di rumah yang memadai. Ini bisa dilakukan supaya kepada siswa-siswa MAN 1C. Yang bab kedua adalah teori manajemen mutu terpadu. Yang pertama ada manajemen mutu terpadu. Ide-ide tentang manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management atau TQM pada mulanya dikembangkan pada tahun 1930-an dan 1940-an oleh William Edward Denham yang dilahirkan pada tahun 1900. Ia adalah seorang ahli di bidang statistik di Amerika yang memiliki gelar doktor dalam bidang fisika. Teori TQM yang ditegaskan bermula di barat, tetapi justru bangsa Jepanglah yang mengimplementasikannya teori sejak 1950. Itulah sebab mengapa dikatakan TQM terlambat untuk diimplementasikan di barat meskipun berasalnya dari barat. Implementasi TQM di Jepang dimulai dari pabrik dan diikuti oleh industri-industri jasa dan diikuti oleh bank-bank. Kemudian Jepang telah mengembangkan ide-ide Deming dan Juran tentang implementasi TQM ke dalam apa yang mereka sebut Total Quality Control. Dan akhirnya mereka mampu menjadi singa pasar dunia. Mereka mampu bersaing dengan negara-negara industri lainnya, bahkan sampai mengungguli. Contohnya seperti mobil Toyota, motor Yamaha, dan mobil Honda. Dominasi pasar yang diraih Jepang sekaligus besar merupakan hasil dari perhatian mereka kepada mutu. Koiro Ishikawa, seorang penulis nasional Jepang tentang mutu, telah mendeskripsikan pendekatan TQM Jepang yang disebut dengan Tekiche sebagai suatu revolusi pemikiran dalam dunia manajemen, khususnya manajemen industri atau Polikrono dan Trevlivelas. MMT atau TQM konsep atau teori bisnis, tetapi bisa atau banyak mulai dipakai dalam dunia pendidikan. Edward Salins misalnya menulis buku Total Quality Management in Education. Buku ini menjadi rujukan utama manajemen mutu dalam pendidikan di Indonesia. TQM atau Total Quality Management adalah suatu makna dan standar mutu dalam pendidikan. Ia memberikan suatu filosofi perangkat alat untuk memperbaiki mutu. Ia dicapai dengan ide sentral yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan. Sebenarnya,
Instrumen akreditasi sekolah, prodi, dan institut berangkat dari ide dasar tinjauan aspek 8 standar nasional pendidikan dan pendidikan tinggi. Singkatnya, untuk menghasilkan mutu yang baik, semua komponen total harus bermutu. Manajemen mutu terpadu atau MMT dalam pendidikan adalah sistem tata kelola dan tata kerja sumber daya lembaga pendidikan untuk memberikan pelayanan yang bermutu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan mewujudkan capaian belajar dan lulusan yang bermutu. TKM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Salis mengingatkan kita tentang inti dari TKM adalah fokus pada pelanggan. Di sekolah adalah siswa, di kampus adalah mahasiswa. Maksudnya pelayanan kepada siswa dan mahasiswa harus menjadi utama dan prioritas. Manajemen mutu terpadu atau total quality management ialah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Tidak berbeda dengan industri, sekolah atau kampus saat ini mengalami daya saing yang jika tidak disikapi dengan kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan akan kehilangan siswa dan mahasiswa, dan lama-kelamaan akan gulung tikar. Sekolah di Indonesia menawarkan beberapa keunggulan sebagai pendidikan daya saing seperti asrama, kurikulum keagamaan, sekolah Islam terpadu, Cambridge kurikulum, dan pesantren. Ciri lulusan bermutu diantaranya adalah diterima di PT negeri, PT swasta bagus, atau memperoleh beasiswa jalur prestasi. Ciri lainnya adalah bakat siswa yang beragam tumbuh dengan baik karena sekolah menyediakan fasilitas, guru, dan pelatihan yang andal. Ciri dari sekolah yang menerapkan MMT adalah memberikan pelayanan yang bermutu kepada siswa, orang tua, guru, dan staf, menjaga kualitas lulusan, dan melahirkan inovasi sesuai perkembangan ilmu teknologi dan masyarakat. Maka sekolah harus meningkatkan kualitas guru, kualitas fasilitas belajar, kualitas pembelajaran, kualitas pelayanan, dan kualitas lulusan. Sekolah misalnya membuka rekening khusus untuk pembayaran iuran bulanan dan uang masuk. Metode pembayaran orang tua ke sekolah tidak bisa lagi dilakukan secara manual, tetapi mengakomodasikan keinginan atau karakter pelanggan yang sudah terbiasa bertransaksi secara elektronik. Sangat aneh jika sekolah tidak bisa menerapkan model pembayaran seperti ini, kecuali letak sekolah di pedesaan yang minim akses bank, ATM, atau orang tua yang tidak familiar dengan transaksi perbankan. Sekolah berbasis MMT juga menghargai dan memfasilitasi bakat anak yang beragam melalui pembukaan ekstrakurikuler, pendidikan penyediaan fasilitas dan pelatihan yang kompeten, pertunjukan seni dan olahraga, dan perlombaan lokal, nasional maupun internasional. Biaya atas semua ini bisa berasal dari sekolah atau orang tua siswa yang sudah diperuntukkan di awal tahun. Sekolah berorientasi untuk meyakini dan memandang bahwa setiap siswa adalah sistem sesuai bakatnya masing-masing. Di mata mereka, setiap anak bisa berkembang dan bisa mencapai impian mereka melalui pola asuh dan pola pendidikan yang tepat. Maka sekolah menempatkan kualitas guru-guru sebagai faktor utama dalam sistem pendidikan karena merekalah yang akan membentuk cara pandang dan keyakinan siswa. Guru akan melukis masa depan dengan siswa dengan caranya sendiri. Sekolah harus memahami apa keinginan orang tua terhadap
sekolah dan anak seperti apa yang mereka harapkan. Orang tua tidak hanya menginginkan anaknya cerdas dan terampil, tapi anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang patuh kepada orang tua dan Tuhannya, dan anak-anak yang kelak mendoakan orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Anak-anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Maka sekolah harus mengutamakan perkembangan karakter anak di samping kecerdasan mereka. Sekolah memfasilitasi pengembangan karakter melalui sholat, jamaah, membaca Al-Quran, habituasi, dan lain sebagainya. Karakter dikembangkan melalui pembelajaran, kurikulum, ekstrakurikuler, pembiasaan, dan teladanan guru dan warga sekolah. Singkatnya, MMT di sekolah menempatkan pengembangan karakter sebagai hal yang utama. Nama lain MMT atau TQM adalah Total Quality Control, Total Quality Assurance, dan Quality First. Semuanya mengacu pada upaya sekolah untuk terus-menerus melakukan inovasi dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman, serta pelayanan yang berorientasi pada pelanggan, yaitu siswa dan orang tua. Juran mendemonstrasikan 3 proses manajerial suatu organisasi yang dikenal dengan trilogi Juran. Juran yaitu planning, control, dan improvement. Adapun perincian trilogi itu sebagai berikut. Quality planning adalah suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat, dan kemudian mentransfer pengetahuan ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan. Quality control adalah suatu proses di mana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan. Misalnya mesin-mesin rusak dengan segera diperbaiki. Dan quality improvement adalah suatu proses di mana mekanisme yang sudah mapan mempertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-sumber, penugasan orang-orang untuk menyelesaikan proyek mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu, dan pada umumnya menerapkan suatu struktur permanen untuk mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai sebelumnya. Trilogi Juan dalam pendidikan adalah: pertama, quality planning. Sekolah, madrasah, dan masyarakat menetapkan standar biaya, standar fasilitas, dan standar pendidik. Karena sadar akan pilihan masyarakat, level ekonomi mana yang akan menjadi sasarannya, standar biaya harus sesuai atau sepadan dengan standar-standar tersebut. Khususnya standar akademik ini paling utama. Kedua adalah quality control. Sekolah sebatas melaporkan atau mengumumkan kelulusannya diterima di kampus atau sekolah mana, tetapi jarang memiliki data mereka bekerja di mana dan posisinya sebagai apa. Sekolah juga jarang memiliki data bakat siswa dan kecocokan kuliah di prodi apa. Kondisi yang sama terjadi di kampus. Kontrol mutu terhadap siswa dan mahasiswa tidak dilakukan. Dan yang ketiga adalah quality improvement. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa pelatihan guru dan staf merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Seminar dan pelatihan guru dan tendik tidak hanya mengandalkan dari pemerintahan tetapi inisiatif sekolah, madrasah, atau pesantren, karena mereka yang paling memahami kebutuhan guru dan tendiknya. TQM adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk yang pertama ada memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi. Yang kedua ada memperbaiki semua proses penting dalam organisasi. Yang ketiga memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan waktu yang akan datang. Hal-hal yang perlu dihindari karena dapat menggagalkan proses TQM adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kesenjangan komitmen manajemen puncak.
yaitu kepala sekolah dan para wakilnya, sehingga tidak mampu pula membangun struktur organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan TKM serta tidak mampunya membentuk sistem hadiah yang mendorong dilaksanakan TKM. Yang kedua ada salah memfokuskan perhatian. Dan yang ketiga, tidak tersedianya karyawan yang memadai dan mendukung. Yang keempat, hanya mengandalkan pelatihan semata-mata tanpa mementingkan bagaimana hasil pelatihan itu dilaksanakan secara perbaikan, seperti perbaikan mutu, menciptakan operasi yang lebih baik, jelas, dan mengerti. Yang kelima ada harapan memperoleh sesaat, bukan hasil jangka panjang. Pelaksanaan TKM memerlukan perubahan organisasi secara menyeluruh dan budaya kerja. Dan yang keenam adalah memaksa mengadopsi suatu metode padahal tidak cocok. Tidak semua teknik dalam TKM cocok di berbagai lembaga. Yang pertama ada 4 level TKM. A. Inspeksi. Ini adalah level pertama dalam dasar dari proses TKM. Ini termasuk mengukur karakteristik produk dan spesifikasinya. Inspeksi berfokus pada pemeriksaan, pengukuran, pengujian, dan penilaian karakteristik produk, layanan, dan atau aktivitas dan membandingkannya dengan standar yang sesuai dengan menilai kesesuaian. Yang B ada kontrol quality, berfokus pada kualitas produk. Dan yang ketiga ada C, jaminan kualitas, juga dikenal dengan quality assurance, berfokus terutama pada produk dan proses. Kegiatan QA berisi pembuatan dan pemeliharaan prosedur untuk memastikan bahwa produk diproduksi seperti yang dijelaskan dalam prosedur. TKM berfokus pada seluruh organisasi sebagai suatu kesatuan dan mempromosikan organisasi untuk menggunakan 4 tahapan utama dalam evolusi TKM. Tidak mudah membedakan keempat tahapan ini karena pemahaman dan kualitas lulusan atau produk diperoleh dari pemahaman atau kajian akan proses. Singkatnya, kontrol atas kualitas kelulusan memerlukan kontrol atas semua aspek proses dan aspek perencanaan, sebagaimana manajemen kualitas total ajarkan kepada kita. Dan yang kedua ada prinsip TKM. Terdapat 8 prinsip TKM. Yang pertama adalah fokus pelanggan, yang kedua ada keterlibatan penuh karyawan, dan yang ketiga ada berpusat pada proses, yang keempat ada sistem terintegrasi, yang kelima ada pendekatan sistematis dan strategi, yang keenam ada peningkatan terpadu, yang ketujuh ada pembuatan keputusan, dan yang kedelapan ada komunitas. A. Terlepas dari produknya, pelanggan pada akhirnya menemukan tingkat kualitas produk. Oleh karena itu, sekolah harus mendengarkan atau menentukan kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan dan berusaha untuk melampaui harapan tersebut. Jika pelanggan puas, apa yang sekolah lakukan untuk meningkatkan kualitas lulusan sangat berharga. Yang B, semua karyawan harus bekerja menuju tujuan bersama. Karyawan di semua peningkatan adalah inti dari organisasi, dan keterlibatan penuh mereka dapat memperbesarkan kemampuan mereka demi keuntungan organisasi untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan. Visi dan misi sekolah harus dipahami oleh semua warga sekolah. Semua pegawai dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang masing-masing. Mereka juga terlibat penuh dalam kerja tim. Yang C adalah suatu proses terdiri dari serangkaian kegiatan dengan mengambil masukan dan mengubahnya menjadi keluaran. Biasanya, TKM berfokus pada proses untuk mengubahnya menjadi keluaran. Langkah-langkah proses dilakukan yang dikendalikan dan dipantau secara berkala sehingga setiap cacat yang tidak terduga dapat dengan mudah ditemukan dengan pendekatan TKM
yang berpusat pada proses. Dengan adagio populer bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Yang baik itu disiapkan dengan baik, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas keuangan, sampai kebijakan. Setiap organisasi memiliki kebudayaan kerja yang unik dan mencapai keunggulan dalam produk dan layanan hampir tidak mungkin untuk mengembangkan budaya kualitas yang baik. Fokus TKIM adalah untuk menghubungkan berbagai fungsi ke dalam sistem yang terintegrasi. Sistem ini menggabungkan unsur-unsur peningkatan bisnis untuk terus meningkatkan dan melampaui harapan. Kesuksesan sekolah dan kampus dicapai melalui sebuah sistem kebudayaan yang diciptakan oleh kepala sekolah yang hebat. Membangun sistem informasi berbasis data mulai dari siswa, guru, staf, keuangan, fasilitas sehingga memudahkan pencarian data dan penggunaan data. Mengisi dan memperbaiki data pokok pendidikan dan simpatika dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Data-data sekolah terhubung dan sesuai dengan kebutuhan akreditasi dan kebutuhan sekolah lainnya. Dengan pendekatan ini, visi misi dan tujuan organisasi dapat dicapai. Perencanaan strategi atau manajemen strategi menggabungkan perumusan rencana strategi yang mengintegrasikan kualitas sebagai komponen inti. Sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan, organisasi harus menggunakan teknik analisis dan pemikiran kreatif untuk meningkatkan daya asing dan kinerjanya dalam memenuhi harapan. Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan menggunakan data ukuran kinerja. Sebagai hasil dari pengukuran TKIM, sebuah organisasi harus terus-menerus mengumpulkan dan menganalisis data dan meningkatkan. Yang selanjutnya adalah model Edward Salis. Konsep mutu Edward Salis adalah bertumpu pada kepuasan pelanggan internal dan eksternal sehingga sekolah dan kampus harus memahami kebutuhan lulusan setelah lulus. Juga kebutuhan pegawai agar mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan puas. Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ada ilustrasi mutu sebagai berikut. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, beberapa anak kursus di English First. Biayanya lumayan besar tapi sepadan dengan kualitas guru-gurunya. Sebagai native speaker, ternyata anak-anak tidak perlu kursus bahasa Inggris asing lagi jika sekolah menerapkan Cambridge Curriculum. Karena bahasa asing itu langsung diperhatikan di sekolah, guru-guru, penyampaian, pelajaran, ujian, percakapan dengan guru dan sesama siswa, semuanya menggunakan bahasa asing. Singkatnya, biaya yang dikeluarkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah Cambridge ini bisa jauh lebih murah atau sama dengan belajar di sekolah biasa plus kursus di IF tadi. Hal ini tidak bisa digeneralisasikan. Keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Semua tergantung pada pemilihan orang tua. Mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian, apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum, dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik jika pendidikannya tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Kuncinya adalah kebutuhan pelanggan yang beragam. Ada kebutuhan yang sama tetapi ada juga kebutuhan yang beragam yang lebih spesifik. Misalnya, kebutuhan akan asrama
nyantri, ilmu agama, ilmu sains, bahasa asing, karakter, dan sains. Ilmu agama sering dikaitkan dengan karakter sehingga masyarakat sering mencari sekolah yang mampu memberikan ilmu agama di samping ilmu umum. Keunggulan sekolah atau madrasah harus bisa disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dipilih sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka. Menurut Edward Salis, bahwa membuat institusi akan mencapai kesuburan atau keunggulan manakala setelah berhasil menjalankan mutu terpadu baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan standar mutu pendidikan nasional, keunggulan sekolah didasarkan pada 8 standar nasional pendidikan. Jika semuanya disiapkan dan dipelihara secara baik, maka otomatis keluaran sekolah dan kampus akan baik pula, bahkan melampaui standar tersebut. Dengan demikian, sekolah dan kampus akan mempunyai menarik minat masyarakat. Seberapapun biayanya, jika biaya sebanding dengan fasilitas dan layanan, masyarakat tidak akan sungkan untuk membayarnya. Menurut Edward Salis, dalam institusi pendidikan, pelanggan utama adalah pelajar yang secara langsung menerima jasa. Pelanggan kedua adalah orang tua atau sponsor pelajar yang mampu mempunyai kepentingan langsung secara individu maupun institusi. Dan pelanggan ketiga adalah yaitu pihak yang mempunyai peran penting, meskipun tak langsung seperti pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Siswa, masyarakat, dan orang tua bisa menjadi marketing sekolah atau kampus jika mereka puas dengan pelayanan lembaga pendidikan, maka mereka akan merekomendasikannya ke orang lain. Artinya, semakin puas pelanggan, semakin berkembang suatu sekolah atau kampus. Demikian juga sebaliknya, sekolah dan kampus yang tidak bermutu akan ditinggalkan masyarakat dan mati perlahan. Yang pertama adalah perbaikan terus-menerus. Manajemen meningkatkan mutu pendidikan merupakan sekumpulan slogan, namun merupakan suatu pendekatan sistematis dan hati-hati untuk mencapai tingkat kualitas yang tepat dengan cara konsisten dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebagai sebuah pendekatan, manajemen pendekatan mutu pendidikan mencari sebuah perubahan permanen dengan tujuan sebuah organisasi dan tujuan kelayakan jangka pendek melalui sebuah organisasi dan institusi yang melakukan inovasi secara konstan merupakan melakukan perbaikan dan perubahan secara terarah. Yang mempraktikkan manajemen peningkatan mutu pendidikan akan mengalami siklus perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua ada perubahan kultur. Bagaimana juga perubahan kultur bukan hanya berbincang dengan mengubah perilaku staf, tapi juga memerlukan perubahan dalam metode pengarahan sebuah institusi. Perubahan metode tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman bahwa orang menghasilkan mutu. Ada dua hal penting yang diperlukan staf untuk menghasilkan mutu. Pertama, staf membutuhkan sebuah lingkungan yang cocok untuk bekerja. Mereka membutuhkan alat-alat keterampilan yang cocok untuk bekerja dengan sistem dan prosedur yang sederhana. Yang kedua adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Staf memerlukan lingkungan yang mendukung dan menghargai kesuksesan dan prestasi yang mereka raih. Mereka memerlukan pemimpin yang dapat menghargai prestasi mereka dan membimbing mereka dengan meraih kesuksesan yang lebih besar. Dan yang ketiga adalah organisasi terbalik. Kunci kesuksesan manajemen mutu pendidikan adalah mata rantai internal eksternal yang efektif antara pelanggan dan produsen. Begitu konsep tersebut ada dalam genggaman atau berhasil dijalankan, maka ada implementasi yang luar biasa besar terhadap organisasi dan pola hubungan yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah
menjaga hubungan dengan pelanggan. Misi utama dari sebuah institusi manajemen peningkatan mutu pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Organisasi yang unggul baik negeri maupun swasta adalah organisasi yang dalam istilah Peter dan Wetter adalah menjaga hubungan dengan pelanggannya dan memiliki obsesi terhadap mutu. Mereka mengakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan dari penjelasan di atas, jadi kita mengakui bahwa pemimpin tidak boleh berhenti melakukan sesuatu yang memecahkan masalah dan menjalin hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua mereka. Yang selanjutnya adalah model Malcolm Baldrige. Merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan terus-menerus dalam menggunakan pengukuran dan memberikan feedback mengenai kinerja organisasi secara keseluruhan dan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas. Adapun Vincent Gervais dalam berpendapat bahwa tujuan dan dari Malcolm Baldrige National Equality Award adalah yang pertama adalah membantu meningkatkan praktik-praktik kinerja organisasi, kemampuan dan hasil-hasil, memudahkan komunikasi dan sharing informasi tentang praktik-praktik terbaik di antara organisasi-organisasi dari sebuah jenis. Dan yang ketiga adalah melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja serta untuk mendoman perencanaan dan kesempatan untuk pembelajaran. Kriteria MBNK menurut J. William Collars dibangun berdasarkan landasan dari 11 konsep yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan visioner. Yang kedua adalah keunggulan yang didorong atau digerakkan pelanggan. Yang ketiga adalah pembelajaran organisasi dan pribadi. Dan yang keempat adalah pemberian nilai karyawan dan mitra kerja. Dan yang kelima adalah ketangkasan. Yang keenam berfokus pada masa depan. Yang ketujuh adalah manajemen untuk inovasi. Dan yang kedelapan adalah manajemen berdasarkan fakta. Yang kesembilan adalah tanggung jawab sosial. Yang kesepuluh adalah berfokus pada hasil-hasil dan pencapaian nilai. Dan yang ke-11 adalah sistem perspektif. Kriteria pendidikan Malcolm Brown ini mempunyai 3 goals yang berorientasi pada hasil. Yang pertama adalah mendapatkan nilai perbaikan ke siswa dan stakeholder yang berkontribusi untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Yang kedua adalah memperbaiki keefektifan dan kemampuan organisasi secara keseluruhan sebagai organisasi pendidikan. Dan yang ketiga adalah organisasi dan personal learning. Berikut ini diuraikan konsep dan nilai inti penghargaan mutu. Yang pertama itu adalah mutu yang diarahkan kepada customer. Nilai inti ini didasarkan pada keyakinan bahwa mutu pendidikan akan bertambah baik begitu peserta pendidik dilihat lebih bertanggung jawab atas penilaian pendidikan. Mutu yang diarahkan customer tujuannya pada prestasi masyarakat pendidikan. Yang kedua adalah perbaikan berkelanjutan. Perbaikan harus berjalan pada setiap bagian setiap pendidikan. Partisipasi total. Yang ketiga adalah partisipasi total. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan semangat staf dan siswa harus menjadi bagian dari tujuan dan aktivitas perbaikan keberkelanjutan wilayah. Siswa harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan mutu yang berkaitan dengan kinerja tugas mereka dan memahami perangkat dan teknologi pemecahan masalah. Yang keempat adalah cepat tanggap. Cepat tanggap pada pelanggan merupakan ciri mutu yang utama. Dan yang kelima adalah rancangan dan pemeliharaan mutu. Program mutu pendidikan hendaknya menekankan pentingnya memelihara yang mudah dicapai dalam pengembangan mutu pada setiap proses pendidikan. Rancangan mutu unggulan akan mengurangi pemborosan, permasalahan dan biaya-biaya yang terkait. Rancangan mutu mencangkup membuat prosedur dan proses ambang batas kesalahan
yang memperhitungkan perubahan permintaan customer. Dan yang keenam adalah pandangan jangka panjang pencapaian menuntut adanya orientasi ke depan dan komitmen jangka panjang staf, siswa, warga, masyarakat, dan pemasok. Strategi rencana dan alokasi sumber daya harus merefleksikan komitmen tersebut, juga merefleksikan pelatihan yang dibutuhkan. Pengembangan siswa dan staf, pengembangan, pasokan, evaluasi teknologi, dan faktor-faktor lain yang meliputi mutu. Salah satu bagian pokok komitmen jangka panjang adalah peninjauan dan penilaian berskala atas kemajuan relatif rencana jangka panjang. Manajemen berdasarkan fakta untuk memenuhi mutu dan tujuan kinerja yang diminta dari sekolah dan wilayah. Proses manajemen didasarkan pada informasi, data, dan analisis terpercaya. Jenis-jenis yang diperlukan untuk menilai mutu dan program mutu mencakup kinerja siswa, sikap staf, kinerja program pendidikan, operasi, benchmarking, kinerja pemasok, analisis biaya dan keuangan. Menganalisis fakta dan data dapat menunjang berbagai tujuan seperti perencanaan, peninjauan kinerja, perbaikan prosedur, dan benchmarking kinerja mutu pendidikan dengan sekolah lain atau perusahaan komersial. Pengembangan kemitraan sekolah hendaknya berupaya mengembangkan kemitraan internal dan eksternal yang melayani kepentingan bersama dan kepentingan komunitas yang lebih besar. Model ini bisa membantu satuan pendidikan dalam mencapai tujuan, meningkatkan hasil, dan menjadi lebih kompetitif. Model ini fokus pada kepemimpinan dan isu-isu manajemen yang akan membantu pengaturan seluruh komponen satuan pendidikan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nilai dan konsep inti adalah besar dari kerangka Ulrich. Yang pertama adalah perspektif sistem, yang kedua adalah kepemimpinan visioner, yang ketiga adalah keunggulan yang berpusat pada sistem, yang keempat adalah menghargai orang, yang kelima adalah kelincahan dan ketahanan, yang keenam adalah pembelajaran organisasi, yang ketujuh adalah fokus pada kesuksesan dan inovasi, yang kedelapan adalah manajemen berdasarkan fakta, yang kesembilan adalah kontribusi sosial, kesepuluh adalah etika transparansi, yang kesebelas adalah memberikan nilai dan hasil. Keunggulan yang berpusat pada sistem dalam implementasi bisa membentuk pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, menerapkan pendidikan berbasis kecerdasan jamak, keseimbangan akademis dan karakter, dan seterusnya. Sebuah pendidikan yang tidak hanya menghargai aspek akademik siswa, tetapi juga non-akademik seperti olahraga, bahasa, dan seni. Fokus pada kesuksesan dan inovasi di sekolah dipraktikkan dengan melatih siswa melakukan penelitian untuk menjawab masalah-masalah pembelajaran, pendidikan sosial, dan lingkungan yang menjadi konsen global. Maka sejak dini mereka dilatih memecahkan masalah-masalah melalui riset individu, kelompok, dan mereka diharapkan terbiasa dengan penemuan atau inovasi sehingga saat kuliah sudah memiliki dasar kuat untuk menjawab masalah-masalah yang lebih besar lagi. Kriteria pendidikan Baldrige disusun dalam 7 kategori yang mewakili bidang utama organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan, dan yang kedua adalah strategi, ketiga adalah pelanggan, keempat adalah pengukuran, kelima adalah analisis, keenam adalah manajemen pengetahuan, ketujuh adalah tenaga kerja, kedelapan adalah operasi, dan kesembilan adalah hasil. Isu-isu kritis yang dihadapi organisasi pendidikan saat ini terjalin di seluruh kategori ini. Segitu saja review buku dari saya, yaitu Muslimin Nurmadian Permana kelas 3D Sejarah, dengan buku yaitu Manajemen
Mutu Pendidikan, Teori dan Kebijakan karya Bapak Jejen Musfah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.